الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي خير الأنام. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأظهر والسر الله الأكبر، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Nurul Falah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, memberikan keberkahan serta keberuntungan kepada kita semua. Kita kemarin baru saja memperingati Hari Ibu, di mana ibu adalah merupakan posisi yang utama dalam sebuah keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sampai 3 kali. Orang yang harus kamu muliakan, kamu cintai, kamu taati di atas muka bumi ini adalah ibumu, 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 baru ayahmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kedudukan ibu dengan ucapan 3 kali ucapan. Bukan berarti derajat ayah rendah, atau dengan kata lain keliru memahami hadis ini, bahwa sebagian orang ada yang berkata durhaka kepada ibu adalah sesuatu merupakan dosa yang besar, tapi durhaka kepada orang tua yang laki-laki adalah hal biasa. Itu keliru, saudara-saudara. Memuliakan ibu utama, memuliakan ayah juga utama. Sebab di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Maksudnya adalah ayah dan ibu. Ilayyal masir, suatu saat kamu akan kembali untuk mempertanggungjawabkan tentang hak dan kewajibanmu kepada kedua orang tua. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'min, kenapa Rasul sampai menyebutnya dengan ucapan sampai 3 kali? Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menjadikan seorang ibu adalah seorang pejuang yang sejati, yang perbandingannya antara usaha dan upaya kedua orang tua kita adalah ibu yang terberat. Makanya tidak ada satu doa yang nyampai ke langit, yang nyampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau doa itu belum diawali dengan memanjatkan doa kita kepada kedua orang tua kita. Dan tidak ada satu ketaatan yang diterima oleh Allah daripada kita mengawalinya untuk taat ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu merupakan adalah salah satu keramat dari sekian banyak keramat ataupun karomah di atas muka bumi ini. Sosok ibu kita adalah yang menyebabkan kita terlahir ke alam dunia. Mereka merawat kita dengan sukacita, walaupun terkadang kita membuat mereka kesal, bahkan menyakitkan mereka. Begitu sabarnya, begitu sayangnya, begitu cintanya, dan tidak mengharap balas jasa dari masing-masing anak yang dirawatnya. Makanya kedurhakaan di atas kedurhakaan, dari segala macam bentuk kedurhakaan adalah
memaki, mencaci, bahkan sampai membunuh kedua orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, walaupun saudara belum dikatakan sebagai orang yang takwa, walaupun kita belum dikatakan orang yang soleh, jangan pernah coba-coba untuk menyakiti hati kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Sebab dari merekalah terpancar sumber keberkahan hidup. Dengan kata lain, kau mencintai istrimu, tapi kau harus lebih mencintai ibumu. Kau menghormati atasanmu, tapi kau harus lebih menghormati kepada ibumu. Kau sayang kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang yang kau cintai, kau harus lebih sayang kepada ibumu. Sebab dialah, sebab kedua orang tua kita lah yang menyebabkan kita hari ini menjadi sesuatu, menjadi orang yang dikenal yang sebelumnya tidak dikenal, menjadi orang yang dihormati yang sebelumnya tidak ada penghormatan bagi kita. Itulah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah keluarga, memang surganya seorang perempuan ketika dia akdun nikah berpindah kepada seorang suami. Tapi surganya seorang suami walaupun dia sudah berumah tangga, tetap surganya ada pada kedua keriduan orang tuanya. Ini artinya saudara, kalau cinta kepada istri, jangan sampai cinta saudara kepada istri melebihi cinta saudara kepada yang lain. Terutama cinta saudara kepada istri Anda harus di bawah, cinta kepada ibu harus di atas. Sebab ibulah yang menyebabkan kita hidup mulia di atas muka bumi ini, hidup yang mendapatkan ridha daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya Allah memposisikan orang tua kita adalah posisi kedua. Bukan lagi Nabi Muhammad dalam urusan ini yang diposisikan pada posisi kedua, tapi kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya emak dan bapak kita, kedua orang tua kita. Begitu pula murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Apakah kita seorang kiai, seorang ulama, seorang pejabat, seorang karyawan yang hebat, seorang pembisnis yang handal, tidak akan pernah kita mendapatkan keberkahan, keberuntungan di mana saja kita berada kalau kita senantiasa menyakiti, bahkan menghinakan, bahkan merendahkan kedua orang tua kita. Makanya saudara-saudara hadirin, Hari Ibu yang kemarin kita peringati bukan hanya sekedar selebritas di status dengan memuji kedua orang tua kita, tapi sesudah itu tidak ada sedikit pun rasa cinta yang mendalam kepada orang tua kita. Inilah di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan antara keridhoannya dengan kedua orang tua kita pula atas ridhonya. Alqamah, seorang sahabat Rasulullah, dia tidak bermaksud untuk menyakiti akan hati ibunya, tapi hanya ibunya yang merasa tersinggung atas kelakuannya. Seolah-olah ibunya sedikit iri karena Alqamah lebih mementingkan istrinya. Hal itu saja saudara-saudara membuat Alqamah sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika hendak meregang nyawa sakaratul maut menjemputnya. Itu Alqamah sahabat Rasulullah tidak bermaksud untuk menyakiti hati ibunya. Cuma ibunya merasa tersinggung kalau Alqamah lebih mengutamakan istrinya. Itu saja sudah menyulitkan lidahnya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga barulah Rasulullah meminta keridhaan ibunya Alqamah kepada Alqamah. Setelah itu Alqamah baru dengan mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Itu tidak bermaksud menyakiti kedua orang tua. Bagaimana kalau anak-anak yang mencaci, memaki, bahkan membuat orang tuanya terluka, bahkan orang tuanya dibunuh? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sejahat-jahatnya kita orang Tangerang, jangan sampai itu terjadi saudara-saudara. Seperti kejadian di mana-mana, di daerah mana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapapun orang tua kita, dia adalah keramat kita, pahlawan kita. Sesudah Rasulullah kita sanjung, kita puji keduanya adalah orang tua kita, saudara-saudara. Sebab tidak ada satu dosa yang tidak terampuni. Semua dosa terampuni kecuali dosa syirik dan dosa
mendurhakai kedua orang tua. Kenapa? Allah tidak akan membukakan pintu ampunan sebelum orang tua kita memberikan ampunan kepada kita, baik di dunia apalagi sampai di akhirat. Maksud saya adalah saudara-saudara, jika mohon maaf hari ini ada di antara kita yang mendurhakai orang tua kita sampai orang tua kita sudah pulang ke alam kubur, bagaimana cara tobatnya? Selagi saudara sehat, selagi saudara masih bisa berjalan, datangi kuburannya, datangi makamnya, ucapkan salam, assalamu alayka ya abi wa ummi, assalamu alayka ya wali walidayya, ucapkan salam kepadanya. Kemudian saudara duduk membacakan surah Yasin ataupun berdoa sesuai dengan kemampuan saudara. Sesudah itu saudara berkata, ibu maafkan saya, berikan saya keridhaan, jangan engkau hukum saya dengan kesalahan saya di masa lalu yang telah menyakiti hati ibu. Ibu kita akan mendengar saudara, orang tua kita akan mendengar saudara apa yang kita sesalkan di atas makamnya. Sebab kaitan antara seorang anak dengan kedua orang tua tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah putus dari alam dunia sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, nanti di akhirat ada seorang anak yang badannya dirubung api, dan itu dosa yang terbesar kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hal itu di hadapan orang tuanya yang sudah di surga. Lalu orang tuanya merasa iba dan kasihan sehingga orang tuanya memintakan ampun untuk anaknya. Barulah si anak terbebaskan daripada siksa neraka. Inilah saudara-saudara, ayah dan ibu kita, walaupun dia orang biasa-biasa, tapi keduanya adalah orang yang luar biasa. Walaupun kita berpendidikan tinggi, orang tua kita hanya seorang biasa, tetap dia di atas segala-galanya dari orang-orang yang kita cintai, dari orang-orang yang kita hormati. Inilah ajaran agama yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup pengen berkah dunia akhirat, ingin mulia dunia akhirat, ingin dicintai Allah dan Rasulnya, didoakan oleh seluruh malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk, dan senantiasa jangan pernah kita mengingkari, memungkiri akan kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Jelasnya saudara-saudara, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, derajat mulia dunia dan akhirat, jangan pernah kita menyakiti sedikit pun hati orang tua kita. Kalaulah terlanjur itu terjadi, segeralah minta maaf. Kalaulah mereka sudah wafat, datangi kubur-kuburnya. Sesudah kita berziarah, bersedekahlah dengan uang yang ada pada kita atas nama keduanya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.